Bertemu lagi dengan Bu Endah untuk belajar geografi. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan materi geografi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu tentang konsep wilayah perwilayahan. Sedangkan pada hari ini kita akan mempelajari tentang tata ruang dan pusat pertumbuhan. Oke? Akan mempelajari 3 teori. Yang pertama, teori polarisasi ekonomi. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan. Dan yang ketiga, teori tempat sentral. Sebelum kita lanjutkan, adakah pertanyaan? Tolong kalau ada pertanyaan ditulis dulu, nanti silahkan Babri ke Bu Endah. Oke? Yuk kita lanjutkan. Teori polarisasi ekonomi. Nah, teori polarisasi ekonomi disampaikan oleh Gunnar Myrdal. Di mana pada teori ini dinyatakan bahwa setiap wilayah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh, tenaga terampil, modal, barang dagangan dari daerah pinggiran. Nah, sebenarnya pada teori polarisasi ekonomi ini sesuai dengan konsep yang kita pelajari tentang wilayah fungsional, bahwa wilayah pinggiran atau hinterland itu merupakan wilayah penyuplai. Penyuplai apa? Penyuplai terutama tenaga buruh. Nah, pada teori polarisasi ekonomi di sini akan terbentuk daerah pusat atau inti atau kon dan daerah pinggiran, periferi atau hinterland. Nah, ingatkan kemarin sudah kita bahas daerah inti, pusat penduduk, pemusatan aktivitas, sedangkan daerah pinggiran, periferi atau hinterland merupakan daerah penyuplai baik bahan pangan, bahan dasar industri, ataupun penyuplai tenaga, khususnya tenaga kasar. Pada polarisasi ekonomi, ini akan mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan dan menyebabkan adanya split effect dan backward effect. Apa itu split effect? Apa itu backward effect? Split effect merupakan dampak positif adanya pusat pertumbuhan. Sedangkan backward effect merupakan dampak negatif adanya pusat pertumbuhan. Anak-anakku, ini nanti akan menjadi tugas kalian. Apa itu dampak positif pusat pertumbuhan menurut teori polarisasi? Dan apa itu dampak negatif adanya pusat pertumbuhan menurut teori polarisasi? Coba kamu buka pada buku paketmu. Nah, kalau enggak gitu kamu enggak baca. Ya, silakan. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan Perok pada tahun 1955. Pada teori pertumbuhan ini mengambil tempat tertentu sebagai pusatnya. Pada teori ini menyatakan bahwa suatu pusat tidak serentak terbentuknya, tapi muncul
di tempat-tempat atau kutub-kutub tertentu dengan intensitas yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, potensi wilayah berbeda. Jadi karena potensinya berbeda, saya ambil contoh topografi. Topografi yang berbeda akan berbeda. Daerah pegunungan akan lebih lambat dibandingkan daerah dataran rendah. Kenapa? Aksesnya. Sama-sama 5 kilo, tapi satunya daerah pegunungan, satunya daerah dataran rendah. Untuk mencapai membutuhkan waktu yang berbeda. Itu contoh. Kemudian kita lihat pada teori kutub pertumbuhan, suatu tempat tertentu pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan akan meningkat lebih cepat dibandingkan jika kegiatan ekonomi tersebar dan terpencar ke seluruh pelosok. Jadi kalau kegiatan ekonomi itu terkonsentrasi pada satu titik, akan lebih cepat berkembang dibandingkan kegiatan ekonomi yang terpencar di seluruh pelosok daerah. Ibu ambil contoh, ya, industri yang terkait dengan tekstil. Nah, ya, apa yang terkait dengan tekstil? Ya, bahan dasar tekstil itu apa? Benang. Ya. Kemudian, tekstil dipakai untuk apa? Bagus. Industri konveksi. Nah, pabrik benang, pabrik tekstil, pabrik konveksi, kalau berdekatan, maka pertumbuhan ketiga di pabrik itu akan lebih cepat dibandingkan misalnya, jadi misalnya pabrik benangnya ada di Situbondo, pabrik tekstilnya ada di Situbondo, pabrik konveksi atau garmentnya ada di Situbondo, maka pengusaha masing-masing membutuhkan saling terkait dengan aktivitasnya. Sehingga apa? Efisiensi terjadi. Biaya pengangkutan berkurang, waktu yang digunakan untuk mendatangkan bahan dasar industri berkurang, sehingga apa? Dengan efisiensi itu akan bisa apa? Menekan biaya produksi. Kalau biaya produksi bisa ditekan, maka akan bisa menekan harga jual sehingga terjangkau oleh masyarakat. Itu contoh sederhana saja. Tapi beda kalau industri pakaian jadinya ada di Situbondo. Tekstil ada di Surabaya. Meskipun kita tidak usah datang ke Surabaya, kita cukup online, tapi kan membutuhkan waktu untuk sampai ke Situbondo. Meskipun satu hari untuk produksi sudah berapa. Nah, itu contoh sederhana. Kita lanjut. Teori yang ketiga. Pada teori ketiga, yakni teori tempat sentral yang disampaikan oleh Walter Christaller pada tahun 1933. Maaf. Pada teori ini menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat yang disebut sebagai tempat sentral. Tempat sentral memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai dengan kemampuannya melayani kebutuhan wilayah tersebut. Seperti kita ketahui, kenapa kemampuan melayani kebutuhan konsumen berbeda? Tadi sudah dibahas bahwa potensi wilayahnya berbeda untuk dikembangkan, baik potensi fisik ataupun potensi sosialnya. Potensi sosial kaitannya dengan apa? Kualitas masyarakatnya. Kemudian, bentuk pelayanan tersebut oleh
Chris Taylor digambarkan dengan segi 6 atau heksagonal. Kenapa dengan menggambarkan segi 6 atau heksagonal? Karena Chris Taylor membayangkan bahwa segi 6 ini seperti sarang lebah, di mana heksagonal ini akan menampung madu lebih banyak. Berarti di sini pada teori tempat sentral diharapkan dengan digambarkan wilayahnya dengan segi 6 atau heksagonal, maka pelayanan kepada masyarakat atau konsumen jangkauannya menampung paling banyak. Anak-anakku, sekarang kita lihat konsep dasar teori ini. Ada 2, threshold dan ring. Apa itu threshold? Apa itu ring? Nah, kalian bisa lihat pada slide ini. Threshold adalah jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan untuk kelancaran suplai barang. Jika penduduk tidak mencukupi, maka tempat sentral atau pusat pelayanan tidak akan terbentuk. Artinya apa? Ya, artinya begini. Langsung saja Ibu kasih contoh. Misalnya, saya sebagai pengusaha konveksi. Nah, 1 kali produksi saya harus memperoleh uang atau memperoleh hasil penjualan yang dibeli oleh 100 konsumen. Nah, apabila jumlah konsumen di tempat saya mendirikan industri itu hanya ada 25 orang, maka saya tidak akan mampu lagi untuk berproduksi. Sehingga apa? Penduduk harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah yang disebut dengan threshold. Nah, selain threshold, tempat sentral dapat tumbuh dan berkembang jika ada ring. Apa ring? Jangkauan atau jarak yang harus ditempuh oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti di sini semakin jauh akan semakin sulit suatu wilayah itu tumbuh dan berkembang. Sehingga apa? Dalam teori ini jelas, ya, penduduk dan fasilitas, terutama fasilitas untuk menjangkau suatu wilayah itu merupakan unsur yang sangat dibutuhkan. Nah, syarat pada teori tempat sentral yang pertama, wilayah datar atau tidak berbukit. Artinya apa? Tadi ada ring, keterjangkauan. Semakin datar akan semakin mudah dijangkau. Yang kedua, tingkat ekonomi dan daya beli penduduk relatif sama. Jadi antar wilayah yang ada di sekitar wilayah pusat pertumbuhan, kondisi penduduknya relatif sama. Sehingga apa? Daya beli sama, pengembangan teknologi sama. Kemudian yang ketiga, penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah. Seperti yang terlihat pada gambar yang ada pada slide ini, ada segi 6. Merah ini adalah contoh dari pusat pertumbuhannya pada teori tempat sentral. Nah, wilayah-wilayah yang bisa dilayani, ya,
ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lanjutkan. Ada 3 asas tempat sentral menurut Chris Taylor ini. Yang pertama, hierarki 3. Yang sering disebut dengan kasus pasar optimal. Jadi di sini, pada hierarki 3, wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangga. Coba kalian perhatikan yang ditunjuk Bu Endah, ini adalah daerah pusat pertumbuhan. Nih, ya. Wilayah tetangga segi 6 di luar wilayah utama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, wilayah tetangga atau disebut dengan daerah pinggiran, hinterlandnya, yang memperoleh pelayanan maksimal, itu adalah sepertiga wilayah. Nah, ini sepertiga wilayah. Nah, dari sini terlihat bahwa K3 diperoleh dari 6 wilayah ini, tadi sudah dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali sepertiga wilayah tetangga ini, ditambah 1. 1 mana? 1 daerahnya sendiri. Nah, sehingga bisa kalian lihat bahwa pelayanan pasar yang bisa dipengaruhi oleh daerah inti lebih luas. Wilayah itu sendiri ditambah sepertiga dari 6 wilayah hinterlandnya. Yuk, sampai di sini. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu Endah seperti biasanya. Ya. Yang kedua, asas hierarki 4. K4. Nah, untuk K4 sering disebut dengan situasi lalu lintas optimum. Artinya apa? Artinya, pada wilayah ini akan memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien, ya, paling efisien ke daerah tetangga. Mana yang kena pengaruh? Separuh atau setengah wilayah tetangga. Selain wilayah pusatnya. Sehingga K4 ini diperoleh dari mana? 6 daerah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kota-kota yang ada di sekitar di daerah pusat itu. Wilayah tetangga ini setengah ini. 6 kali setengah plus 1 daerah pusat itu sendiri. Sehingga disebut dengan K4. Yang terlayani karena apa? Karena lalu lintas paling efisien. Yang terakhir, yakni hierarki 7. Nah, hierarki 7. Hierarki 7 di sini kalian bisa lihat pada gambar. Ini adalah wilayah pusatnya. Ini wilayah tetangga. Hampir seluruh wilayah tetangga terlayani oleh wilayah pusat. Sehingga 7 itu diperoleh, angka 7 diperoleh dari 6 wilayah itu sendiri, jangkauan yang paling mudah untuk menuju pusat, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali 1, nah tetangga seluruh wilayah ini memperoleh pelayanan administrasi yang optimal,
dan ditambah satu wilayah itu sendiri. Sehingga menghasilkan angka 7. Nah, ya, jadi selain mempengaruhi wilayah sendiri juga mempengaruhi seluruh bagian. Seluruh bagian mana? Seluruh bagian wilayah tetangganya. Nah, wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan. Pengaruh tempat yang sentral dapat diukur berdasarkan hierarki tertentu dan bergantung pada luasan heksagonal yang dilingkupi. Itu untuk hierarki 7 yang telah digambarkan dengan penjelasan gambar tadi. Ada pertanyaan untuk teori? Gampang kan? Nah, kalau kalian tadi lihat gambar-gambar apa sih artinya, sekarang sudah dijelaskan, Ibu yakin ya, kalian semua adalah smart. Ibu yakin bisa. Insya Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana pusat pertumbuhan di Indonesia. Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, pemerintah telah menentukan 4 wilayah pembangunan utama. Wilayah A, B, C, dan D. A, pusatnya di Medan, B, Jakarta, C, Surabaya, D, Ujung Pandang, wilayah timur ini. Nah, seperti kita bahas pada materi di awal tadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Nah, sekarang ya, ini menjadi tugas kalian. Ya, jelaskan mengapa Kota Medan, Jakarta, Surabaya, dan Ujung Pandang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan utama di Indonesia. Saya ambil contoh ya, Pulau Jawa dan Sumatera. Kalau kita lihat, penduduk banyak terpusat di Jawa. Nggak mungkin ekstensifikasi pertanian dilakukan di Jawa kalau itu pertanian. Wilayahnya semakin sempit. Sehingga apa sektor yang memungkinkan bisa dikembangkan di Jawa? Industri. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan. Contoh, maaf Bu Indah, ini nulisnya Irian Jaya zaman jadul ya, Papua sekarang namanya. Tolong diperhatikan. Kalimantan, Sumatera. Apa sumber daya alam tambangnya? Sehingga wilayah-wilayah itu menjadi ramai didatangi orang. Dan seterusnya. Ini yang Ibu maksud. Nah, sekarang kalian nanti cari literatur untuk menjawab 2 tugas ini. Yang pertama, tadi teori polarisasi ekonomi. Ya, dampak positif, dampak negatif adanya pusat pertumbuhan menurut teori polarisasi ekonomi. Sedangkan tugas yang kedua, yakni mengapa 4 kota ini ditunjuk sebagai pusat pertumbuhan utama di Indonesia sehingga menekan ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Mengingat konsep yang Ibu sampaikan tadi, pusat pertumbuhan adalah wilayah yang pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan daerah lain. Oke? Kalau sudah dikerjakan, tugas kirim ke alamat email di bawah ini. Ya, nah, paling lambat saya tunggu hari Kamis minggu depan. Oke? Sekali lagi, ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, Ibu pesan,
tetap tinggal di rumah. Kalau terpaksa keluar untuk memenuhi kebutuhanmu, pakai masker, jaga jarak, dan jangan bergerombol. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.